Monggo jamaah yang mau ngaji maju ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan memuliakan kita fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Di pertemuan kali ini, di bagian yang kedua, kita membahas tentang hadis yang cukup penting, yang hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Layla an Syuhaib Ar-Rumi, atau dari Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, bahwa beliau menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhaka aw dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Makna hadis ini dari sahabat Syuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, beliau bertutur, Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara atau urusan orang beriman seluruhnya kebaikan. Sesungguhnya perkara atau urusan orang beriman itu semuanya kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin saja. Dan itu tidak dimiliki kecuali seorang yang mukmin saja. In asabathu sarra'u syakara, jika si mukmin mendapatkan sarra, sesuatu yang membahagiakannya, sesuatu yang menyenangkannya, syakara, dia bersyukur.
fakana khairan lahu, maka hal itu menjadi kebaikan baginya, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, jika si mukmin tersebut terkena kemudaratan atau mendapatkan kemudaratan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah, kesempatan pertemuan sebelumnya, karena ini bagian kedua, atau berapa bulan lalu, di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari dua hal. Kehidupan manusia seluruhnya tidak akan terlepas dari dua hal. Yang dua hal ini ketetapan Allah. Yang pertama, bahwa si hamba pasti akan mendapatkan kesenangan, bahwa si hamba di muka bumi ini pasti akan mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Yang kedua, bahwa si hamba itu pasti diuji, bahwa si hamba itu pasti diuji. Dua hal ini tidak akan terlepas dari yang namanya manusia. Kenikmatan, mendapat kenikmatan, yang kedua mendapat ujian, tidak akan terlepas dari manusia. Dan hadis ini menerangkan kepada kita, seorang mukmin yang dia bagian dari makhluk Allah atau bagian dari makhluk Allah bernama manusia pun tidak akan terlepas dari dua ujian ini atau dua hal ini. Yang pertama, mendapat kenikmatan, bahwa setiap mukmin pasti mendapat kenikmatan, tidak mungkin tidak. Sebagaimana yang kedua pun, si mukmin pasti diuji, tidak mungkin tidak diuji. Bahkan terkadang kenikmatan itu pun ujian. Bahkan terkadang, bahkan tidak secara dalam artian tidak, hampir semua tidak ada apa ujian, semuanya ujian, termasuk kenikmatan ujian. Satu contoh, mamanya seringkali manusia menganggap ujian itu berupa kemiskinan saja. Artinya kalau orang miskin berarti ujian, diuji. Dan ia mengira si kaya, kekayaannya bukan ujian, padahal keduanya ujian. Artinya kekayaan ujian, sebagaimana kemiskinan juga ujian. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa justru ujian yang paling dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya itu bukan kemiskinan, kekayaan. Ujian berupa harta kekayaan. Maka Nabi bersabda dalam hadis tersebut, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Nabi, bukanlah kefakiran yang aku khawatir menimpa kalian. Bukanlah ujian kefakiran yang aku khawatir menimpa kalian. Artinya Nabi tidak khawatir kalau umatnya diuji kefakiran, menunjukkan bahwa kefakiran itu sendiri ujian. Tapi yang paling Nabi khawatirkan bukan ujian kefakiran. Apa itu? Walakin akhsha 'alaikum antubsata 'alaikumud dunya. Justru yang aku khawatirkan ketika kalian diuji berupa kemegahan dunia, diuji berupa dunia dibentangkan buat kalian. Kata Nabi, ini yang dikhawatirkan. Yang paling khawatir menimpa umatku ketika mereka diuji apa? Kekayaan. Lantas apa buahnya atau hasil dari orang yang diuji kekayaan itu? Kata Nabi, kalau kalian diuji berupa dibentangkannya dunia, yaitu kekayaan, yang terjadi fatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba, akan bersaing.
Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dahulu sebelum kita ketika diuji berupa dibentangkannya dunia, kekayaan, mereka berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana orang terdahulu juga seperti itu. Dan ternyata kata Nabi tidak hanya sebatas persaingan. Fa'ahlakakum, pada akhirnya dunia yang kalian bersaing antara manusia akan membinasakan kalian. Kama ahlakahum, sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kita. Maka lihat kaum Ad, kaum Thamud diuji apa? Dibentangkannya dunia. Firaun, Qarun diuji apa? Dunia. Qarun jadi apa? Jadi kufur. Ini yang Nabi khawatirkan. Nah, para jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi bahwa seringkali memang kemiskinan dianggap sebagai ujian dan kekayaan padahal tidak sama sekali. Padahal tidak sama sekali. Karena yang melanjutkan pembahasan dari hadis ini, yang harus kita pahami dengan baik, yaitu kita harus memahami pertama dasar atau tabiat manusia dulu, supaya kita paham ini ujian atau ini petaka atau ini bala. Karena bisa jadi seorang dia merasa apa? Merasa mendapatkan kekayaan, padahal apa? Itu petaka. Padahal itu apa? Itu sesuatu yang akan membinasakannya. Istilahnya apa? Istidraj. Seorang mukmin harus paham, dan jangan sampai nikmat-nikmat yang sampai kepadanya justru menjadi istidraj, sebagaimana istidraj itu berlaku pada orang-orang kafir. Pertama akan kita bahas tentang apa yang dimaksud kelapangan hidup. Kita akan membahas kita akan membahas intisari dari hadis tadi, atau intisari dari hadis yang kita bacakan tadi tentang sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Kita ambil intisarinya bahwa yang pertama atau yang menjadi pembahasan utama tentang arti kelapangan hidup. Tentang arti kelapangan hidup. Apa sih makna dari kelapangan hidup? Kalau kita melihat secara zahir ya, mendengar arti kelapangan hidup, pasti terbetik di benak kita apa biasanya? Apa? Harta. Ditambahkan sama sebagian orang harta, tahta, apa nggak tahu. Harta, tahta, apa nggak tahu. Karena banyak tulisan itu nempel di truk-truk gitu. Harta, tahta gitu. Kita bahas apa itu arti kelapangan hidup. Ada beberapa poin di sini yang sudah saya ringkas dari istinbat hadis ini. Dan itu kita akan berbicara secara zahir. Pertama, kelapangan hidup secara zahir meliputi yang pertama harta, memang harta. Pertama akan kita bahas bahwa kelapangan hidup itu secara zahir meliputi harta. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga waktu luang. Yang keempat pernikahan. Yang keempat apa? Pernikahan. Yang kelima gelar atau mungkin jabatan. Yang keenam rasa aman. Ini 6 poin yang akan kita bahas tentang dohirnya kelapangan hidup. Dan masih ada pembahasan berikutnya, ini masih 6. Dan 6 juga mungkin nggak tahu waktunya cukup apa enggak. Yang pertama tentang arti harta. Tadi kita sebutkan bahwa harta apakah memang secara zahir diartikan sebagai kelapangan hidup?
Jawabannya iya, bahwa harta memang secara zahir dia merupakan kelapangan hidup seorang hamba, kelapangan hidup seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai istilah qiwamul adami. Harta disifati oleh Allah sebagai qiwamul adami. Apa artinya qiwamul adami? Penopang kehidupan manusia, penopang kehidupan manusia. Karena ya lihat, harta disifati oleh Allah sebagai maknanya khair. Khair artinya harta, malun yang diartikan bahasa kita harta, disifati secara mendasar oleh Allah Rabbul Alamin sebagai khair. Khair artinya kebaikan. Contoh mamanya dalam surah Al-Adiyat ayat ke-8. Surah Al-Adiyat ayat ke-8, di situ Allah menyebutkan tentang makna dari harta. Apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa tadi yang qiwamul adami mungkin setelah ini. Saya sebutkan yang pertama dulu, khair. Ada beberapa penamaan. Jadi yang pertama mungkin harta dinamakan apa? Khair, kebaikan. Dalilnya dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, tapi di ayat ke-8 apa bunyinya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh cintanya manusia kepada harta, ya, ai lihubbil khair. Khair apa maknanya? Mal, harta. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil, kecintaannya, sungguh kecintaannya kepada al khair, kepada kebaikan, maksudnya mal, harta, lasyadid, begitu kuat. Tabiat manusia itu senang sama harta, nggak mungkin enggak, siapapun dia. Tabiat manusia dengan harta itu senang, ya apa tidak? Ada nggak di sini yang tidak cinta harta? Mustahil, nggak ada. Semua cinta. Kenapa? Karena Allah memfitrahkan kepada manusia, menjadi tabiat manusia, menjadi watak dasar manusia itu senang sama harta. Dan Allah menamakan harta apa? Khair, kebaikan. Tadi surahnya apa? Dalil dalam surah apa? Al-Adiyat ayat 8. Dan yang dimaksud al-khair ay al-mal, sebagaimana penafsiran para ulama seperti Imam As-Sa'di rahimahullah, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya memaknai al-khair ay al-mal. Al-khair, kebaikan, adalah harta. Sehingga Allah mensifati kecintaan manusia kepada harta lasyadid. Lasyadid, lam di sini apa? Lam yang bermakna ta'kid, penegasan, betul-betul sangat kuat kecintaan manusia kepada harta. Bahkan contoh dalam surah yang lain, umpamanya di surah Al-Fajr juga ada. Surah Al-Fajr, Allah menyebutkan contohnya di ayat ke 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai manusia, kecintaan terhadap harta begitu kuat. Dan kalian wahai manusia, kecintaan terhadap harta jamma, artinya apa? Kecintaan untuk mengumpulkan harta itu kuat. Tandanya orang mengumpulkan harta karena kecintaan, nggak mungkin tidak dasar cinta. Orang istilahnya peras keringat banting tulang untuk mengumpulkan harta, apakah dia tidak cinta harta? Itu tandanya cinta. Hubban jamma, kecintaan untuk mengumpulkan harta itu apa? Kuat. Begitulah Allah mensifati apa? Watak kecondongan manusia kepada harta.
sehingga ada istilah segalanya pakai harta, segalanya dengan harta, walaupun tidak segalanya harta, segalanya butuh harta. Dan Ibnu Katsir menyebutkan tentang makna dari surah Al-Adiyat ayat ke-8 tadi, kecintaan manusia kepada harta itu ditinjau dari dua sisi. Kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan kecintaan manusia kepada harta sebagai bentuk kelapangan hidupnya ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, annal ma'na wa innahu lasyadidul mahabbah lil mal, bahwasanya memang secara hati manusia itu senang dengan harta. Dan yang kedua, wathani wa innahu laharisun bikhil, dan sungguh memang manusia semangat dalam mencari harta. Satu sisi pertama memang hartinya dasar cinta. Yang kedua, bahwa upaya manusia mengumpulkan harta itu tanda kecintaan. Upaya manusia mengumpulkan harta itu tanda kecintaan. Sekarang pertanyaannya, dari penjelasan Imam Ibnu Katsir yang pertama, terutama yang pertama, bahwa secara hati manusia itu kecintaan kepada harta itu kuat. Pertanyaannya, apakah yang cinta harta itu yang punya harta saja? Apakah yang cinta harta itu yang sudah punya harta saja? Yang belum itu tidak cinta harta? Hah? Kira-kira kecintaan manusia kepada harta itu yang sudah punya harta apa yang belum juga termasuk? Yang belum juga termasuk. Cuma istilahnya apa? Tidak sebejo yang pertama gitu. Tidak seberuntung yang pertama. Coba lihat ya. Ketika Qarun, contoh Qarun, kan kita kalau bicara orang-orang kaya pasti kita ingatnya kisah siapa? Qarun kan dalam di Al-Quran. Qarun termasuk umatnya Nabi Musa yang dia sombong dengan hartanya. Yang dia apa? Dia sombong dengan hartanya. Makanya ketika Qarun diajak untuk bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Qarun lupa dengan Allah yang telah memberikan dia ilmu sehingga dia bisa mencari harta. Kalau antum mau baca, bisa dibaca dari surah Al-Qasas, Al-Maidah ayat 78 nih. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dunubihimul mujrimun. Berkatalah Qarun ketika diperintahkan untuk memikirkan akhirat agar dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat harta tersebut, justru Qarun dengan sombongnya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku kaya, aku banyak harta karena ilmu yang kumiliki. Dia lupa sama Allah yang telah menciptakan dirinya dan yang telah memberikan ilmu kepadanya sehingga dia bisa mengumpulkan al-khair, mal, harta. Sehingga Allah ingatkan Qarun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablih minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidaklah Qarun berpikir, tidaklah Qarun mengerti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebelum Qarun atau orang-orang sebelum Qarun dari berbagai masa yang dia jauh lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta ketimbang Qarun, tapi akhirnya apa? Allah binasakan karena nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidaklah Qarun mengambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang lebih kuat dari Qarun, lebih banyak mengumpulkan harta ketimbang Qarun. Ketika mereka disuruh beriman tapi tidak mau, Allah pun membinasakan mereka. Tidakkah Qarun mengambil pelajaran dan mengerti akan hal itu? Tapi begitulah orang ketika sudah dibutakan harta, lupa sudah. Istilahnya apa? Kacang lupakan kulit. Sehingga Allah mengatakan wala yus'alu an dunubihimul mujrimun, jangan kau tanya tentang dosa-dosanya orang yang berbuat dosa. Nah, lihat ayat setelahnya.
Apa bukti kesombongan Qarun? Di ayat setelahnya, ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan semua perhiasan yang ia miliki dari harta-harta itu ditampakkan. Makanya juga lihat, orang kalau sudah banyak harta ada keinginan untuk dinampakkan kepada manusia. Nah, ini juga musibah juga. Menjadi musibah ketika apa? Allah berikan harta, dia pengen menampakkannya. Dalam artian apa? Ini aku gitu. Nah, sebagaimana Qarun, aku mendapat kekayaan karena apa? Ilmuku, karena aku cerdas. Nah, sehingga kata Allah, fa kharaja ala qaumi fi zinati, maka keluarlah Qarun dari rumahnya membawa seluruh perhiasan dari harta kekayaannya, pamer seluruhnya. Apa? Dipawai, bahasa kita apa? Pawai. Maka otomatis orang-orang di negerinya melihat harta kekayaan Qarun, sehingga apa? Perhatikan ayatnya, kelanjutan ayatnya, qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya, maka berkatalah orang-orang yang memang cinta akan dunia, orang-orang yang memang apa? Menginginkan kehidupan dunia. Dalam tanda kutip, menginginkan kehidupan dunia itu apa maknanya? Kekayaan. Menginginkan kehidupan dunia maksudnya apa? Kemewahan dunia, yaitu kekayaan. Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang melihat atau orang-orang yang memang cinta kepada dunia dan menginginkan kemegahan dunia, ketika melihat Qarun keluar dengan hartanya, dia melihat sehingga dia berkata, cuma tadi tidak sebejo Qarun. Dia cinta dunia, cinta harta, tapi tidak seberuntung Qarun secara zahir. Dia hanya berangan-angan. Apa angan-angannya? Perhatikan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Maka orang-orang yang mencintai atau menginginkan kenikmatan dunia tapi tidak seberuntung Qarun, dia hanya berandai-andai. Ya laitana, duhai seandainya kami diberikan harta seperti yang diberikan kepada Qarun. Seandainya kami diberikan harta sebagaimana diberikan kepada Qarun. Berarti dia dapat harta nggak seperti Qarun? Nggak dapat. Tapi keinginannya sama, tapi tidak seberuntung Qarun. Sehingga dia mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun, duhai seandainya kami diberikan harta seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguh Qarun itu orang sangat beruntung. Bejo. Beruntung. Makanya seringkali manusia itu sampai detik ini dan akan seterusnya, orang menganggap kekayaan itu apa? Keberuntungan. Lihat, dapat utangan zaman sekarang beruntung nggak? Kan sekarang zamannya ngutang-ngutangin sampai golek sing gelem ini mau utangannya ya pora, bikin aplikasi supaya orang pernah ngutang. Subhanallah, bikin aplikasi supaya orang itu ngutang. Cari sasaran. Punya handphone nggak? Berapa lah punya handphone? Musibah. Sehingga ketika orang dapat pinjaman 20 juta, dia sorak-sorak bersyukur. Padahal harta siapa itu? Orang dapat pinjaman 20 juta, itu harta siapa? Harta dia bukan? Bukan. Tapi dia merasa beruntung. Kan sudah tingkat parah kan itu. Padahal dia ada kewajiban untuk mengembalikannya gitu. Iya tidak? Orang berhutang ada kewajiban mengembalikannya? Iya enggak? Iya. Bahkan kalau ada orang berhutang tidak niat mengembalikan, ada ancaman azab tidak? Ada. Bahkan orang punya hutang sudah mampu untuk membayarkan tapi ditunda pembayarannya, zulmun, kezaliman kata Nabi. Orang berhutang sudah punya harta dan cukup untuk mengembalikannya dan dia menunda-nundanya, zulmun, ini kezaliman. Apalagi tidak membayar. Waliyadzubillah. Lihat, sudah tingkat parah kan keberuntungannya. Dapat hutang beruntung. Nah, demi Allah, orang yang normal berhutang, normal dan beriman ya, beban hutang itu. Iya apa tidak? Iya. Kecuali orang yang munafik, dia tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan kewajiban. Orang munafik jangankan, orang kafir munafik jangankan hutang, kewajiban kepada Allah tidak diperhatikan.
Makanya dia santai kalau berhutang, ya. Dikira kalau sudah mati apa? Beres urusan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya. Jadi itulah, lihat, Qarun dianggap oleh orang-orang yang mencintai harta seperti Qarun tapi tidak seberuntung Qarun, mengatakan, duhai betapa beruntungnya Qarun, innahu ladzu hadzin adzim. Qarun orang beruntung. Nah, karena lihat bahwa memang kekayaan itu apa? Satu kecintaan kepada satu tabiat manusia, cinta kepada harta, meskipun dia belum punya harta. Dia belum punya harta. Bahkan terkadang dengan harta orang jadi bakhil. Iya enggak? Dengan harta jadi bakhil. Sebagaimana juga bisa dengan harta orang itu dermawan. Bisa bakhil, bisa dermawan. Kenapa orang dengan harta bisa bakhil? Karena capeknya memang cari harta. Capek cari harta, nggak ada cari harta nggak capek. Sampai orang bikin istilah peras keringat banting tulang. Itu apa? Untuk mencari harta. Baik. Contoh dalam surah yang lain, Allah juga masih mensifati harta itu khair, kebaikan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Juga sama di ayat tersebut Allah mensifati harta itu khair, kebaikan. Apa itu? Contoh Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Perhatikan kalimatnya atau maknanya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman, apabila kematian hendak menjemput kalian. Maksudnya merasa ajalnya telah dekat. Orang-orang yang merasa ajalnya telah dekat, sehingga Allah mengatakan in taraka khairan al-wasiyah. Diwajibkan bagi orang-orang yang merasa ajalnya telah dekat, jika dia meninggalkan khair, maksudnya harta. Taraka khairan, meninggalkan kebaikan, maksudnya kebaikan siapa? Harta, meninggalkan harta. Maka berwasiatlah dengan harta itu. Pertama untuk kedua orang tuanya, untuk karib kerabatnya, dengan cara yang ma'ruf. Apa yang cara yang ma'ruf? Syariat apa? Warisan atau syariat faraid, pembagian harta warisan. Berwasiat. Dan Allah mensifati harta yang ditinggalkan si mayit selama itu halal dan baik, Allah mensifati khairan, kebaikan. Taib. Atau di surah yang lain juga sama, seperti di surah Al-Baqarah ayat 273. Al-Baqarah juga sama 273. Di situ juga Allah menyebutkan, mensifati harta dengan khair, kebaikan. Intinya Allah mensifati harta pada dasarnya kebaikan. Yang kedua, harta juga disifati sebagai tadi qiwamul adami, penopang kehidupan manusia, qiwamul adami. Qiwam itu artinya apa? Qiwam itu jamak dari qaim. Qaim itu apa? Penyangga. Seperti tiang. Tiang itu penyangga apa? Penyangga bangunan. Tanpa tiang nggak akan berdiri bangunan. Tanpa tiang tidak akan berdiri apa? Sebuah bangunan. Sebagaimana orang berumah tangga butuh apa? Butuh harta. Iya nggak? Butuh harta? Berumah tangga butuh harta. Makanya secara mendasar tidak salah jika ada seorang ayah, anak gadisnya mau ditembung oleh seorang laki-laki, nak, kerjamu apa nak? Secara hukum dasar tidak salah. Secara hukum asal tidak berdosa. Menanyakan tentang apa? Sumber nafkah buat membangun rumah tangga dengan anak gadisnya. Kerjaanmu apa nak? Kerjaan apa mas? Oh saya jualan cilok, alhamdulillah. Oh saya jualan apa? Pakaian, alhamdulillah. Sehingga apa? Menenangkan seorang ayah ketika melepas anaknya.
Itu hal yang wajar. Cuman ketika kelewat batasan itu tidak wajar. Tapi menanyakan di awal hal yang wajar. Hal yang wajar. Dan wajar pula jika seorang ayah menolak lamaran seorang pemuda yang pemalas. Betul. Bahkan hak seorang ayah ketika ada seorang laki-laki mau melamar anak gadisnya, ternyata orang anak pemuda ini pemalas, berhak menolak dan tidak berdosa. Ustaz, kan yang penting akhlak sama agama yang baik. Iya, di antara akhlak yang baik tidak malas. Betul. Di antara akhlak yang baik tidak malas. Malas itu akhlak bukan? Akhlak buruk. Betul. Karena sering saya kan yang penting akhlak yang baik. Iya. Tapi juga harus bekerja. Bekerja itu akhlak yang baik. Pemalas akhlak yang buruk. Baik. Dalilnya dalam surah An-Nisa. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ke-5. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Perhatikan kalimatnya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Perhatikan, kalau seandainya para suami paham ayat ini, Masya Allah, punya power dalam rumah tangga, insya Allah. Paham ayat ini para suami. Kita bahas ayat ini, sangat bagus dan menjadi power setiap laki-laki, apalagi mau poligami. Apa ayatnya? Apa maknanya? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian wahai para suami, wahai para laki-laki, menyerahkan kepada atau menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang as-sufaha, yang lemah akalnya. Cari harta itu letih nggak? Cari harta letih nggak? Letih. Meskipun duduk di meja pasti letih. Apalagi sampai peras keringat, lebih letih lagi. Sehingga Allah mengingatkan bahwa mencari harta itu ada keletihan. Maka jangan sampai harta yang telah kau dapatkan dengan keletihan diberikan kepada sembarang orang, kepada orang yang lemah akalnya. Karena mencari harta pakai akal nggak? Pakai akal. Mengelola harta butuh akal? Butuh akal. Jika orang punya harta tapi akalnya lemah, akibatnya hartanya jadi apa? Habis dengan segera. Perhatikan, masih kelanjutan ayatnya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian wahai para suami, wahai para laki-laki, menyerahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna atau yang tidak sempurna akalnya. Siapa mereka? Mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Maksudnya memberikan harta kepada orang yang di dalam kekuasaanmu, di dalam tanggung jawabmu, di mana kau menjadikan harta sebagai apa? Qiyaman. Kalau bahasa kita qiyaman apa? Penopang hidup. Karena kau menjadikan harta itu sebagai penopang hidup. Nah, kalau kita melihat tafsiran para ulama, pertama tentang amwal tadi di awal ayat amwalakum, Allah menafsirkan atau mensifati masih di ayat yang sama kelanjutannya dengan istilah qiyaman, penopang hidup. Allah mensifati amwal, harta itu penopang hidup, baik hidup pribadi apalagi berumah tangga, baik hidup pribadi apalagi berumah tangga. Ini yang pertama kita pahami, sebagaimana Allah sifati bahwa harta itu penopang hidup. Yang kedua yang harus kita pahami dari ayat ini apa? Bahwa yang berkewajiban mencari harta itu laki-laki. Yang berkewajiban harus mencari harta itu laki-laki.
sebagaimana yang mengelola harta itu juga laki-laki, bukan emak-emak, bukan ibu-ibu, bukan istri-istrinya. Makanya Allah membahasakan wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kau berikan hartamu kepada as-sufaha. Sufaha itu jamak dari safi. Sufaha itu kata jamak dari safi. Apa arti safi? La aqlalahu, orang yang tidak ada akal, atau dha'ful aqli, orang yang lemah akalnya. Dan kalau kita melihat tafsiran Ibnu Katsir, siapa as-sufaha? Orang-orang yang lemah akalnya. Beliau menyebutkan orang-orang yang lemah akalnya an-nisa, wong wedok, perempuan. Ini maksudnya Ibnu Katsir. As-sufaha orang yang kurang akal, wanita. Nah, istrimu wanita enggak? Iya, karena ada kaitan dengan kelapangan hidup. Istrimu wanita. Yang kedua as-sibyan, anak-anak. Maka jangan kau serahkan hartamu kepada istrimu, kepada anakmu. Ini masih para ulama, Ibnu Katsir sebagai. Jangan kau serahkan kepada mereka. Nah, Ustadz, lantas bagaimana kalau istri kita minta sesuatu untuk kebutuhannya? Beri sesuai Tuhan. Makanya perhatikan kelanjutan ayatnya, warzuquhum, berikan rizki, maksud berikan harta kepada istrimu sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan kabeh dikei, bukan semuanya dikasihkan, enggak. Allah mengatakan warzuquhum, beri harta istrimu sesuai yang dibutuhkan. Waksuhum, beri mereka pakaian, berikan pakaiannya. Berarti bisa dua konotasi, kasih harta untuk beli pakaian atau dibelikan pakaian ini buat kamu. Wa qulu lahum, dan katakan dengan ucapan apa? Qaulan ma'ruf, ucapan yang baik. Artinya kalau ada istri, "Bih, mana gajimu?" "Mana gajimu?" Enggak. "Sini gajimu." Enggak. Allah perintahkan harta yang kudapatkan aku yang memanagenya, bukan kamu. Wah, nanti kamu boros. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Saya tahu bagaimana cara jerih payah mencari harta, sehingga saya akan sangat paham bagaimana memanage uang. Jadi laki-laki akalnya harus lebih, jangan lemah sama perempuan. Perempuan itu cerdik memang, tapi tetap lemah akal. Dan Allah perintahkan ketika istri minta harta, berikan harta, tapi sesuai kebutuhannya. Jangan semuanya dikasih. Minta pakaian, belikan pakaian. Kalau maksa minta semuanya, enggak. Ucapan-ucapan yang baik, enggak usah. Nanti kalau kamu punya harta, kamu enggak berkhidmat lagi sama saya. Nah, kamu sibuk nanti shopping terus. Uang kamu enggak dikasih uang semuanya, setiap hari datang paketan. Paket. Semua istri ya, termasuk istriku juga. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak, meskipun anak laki-laki, untuk menguji anak laki-laki itu sudah bisa memanage uang apa tidak, dimulai ketika memayyiz. Apa memayyiz? Memayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Kalau kita menguji anak kita ngerti uang apa tidak, coba dikasih 10.000, "Nak, ini ada 10.000, beliin gula setengah kilo aja." Si bapak tahu harga gula berapa, setengah kilo. Kembali berapa? Ternyata harga gula 5.000, yang dikembalikan apa? 2.000. Padahal harga gula tahu 2.000 si bapaknya. Berarti ya anak itu nggak amanah kan? Iya. Nah, kemana 3.000 nya? Jajan. Berarti nggak amanah, belum waktunya memegang harta. Maka berikan apa yang dibutuhkan. Butuh susu, kamu yang belikan. Suami, ayah yang beliin. Nih susu buat kamu. Jangan, nih uang nih, beli susu sana. Nah,
Dikasih 100.000 otomatis akan berpikir, biasanya kalau ayah yang ngasih abang beli susu pokoknya harga 80.000 yang kemasan besar, dia akan belikan harga yang kecil, sisanya apa? Masuk. Berarti apa? Politik sudah kelihatan. Hati-hati. Itulah kenapa Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kau berikan harta. Kenapa? Karena harta itu qiyamul adami, penopang hidup dalam rumah tangga. Maka ingat wahai para suami, bahwasannya sebagaimana mencari harta itu letih, maka Anda harus apa? Berhemat. Sehingga ketika Anda susah atau ekonomi terpuruk, tetap yang pusing juga Anda, bukan orang lain. Iya tidak? Iya. Kita juga yang pusing. Iya apa enggak? Ya. Termasuk yang orang merasa ada penghasilan bulanan, ujur mongso. Wah, aku ada pengalaman gini-gini. Enggak. Perintah Allah tentang hal ini kepada umum, semua orang, baik yang sudah mapan ataupun belum mapan, jaga itu harta dengan baik. Karena Allah mensifati harta qiyamul adami, penopang kehidupan dalam berumah tangga, dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia. Maka seringkali ketika seorang suami berhasil mengumpulkan harta, ada kebahagiaan, dan itu fitrah, ada kebahagiaan, iya enggak? Ketika suami berhasil mendapatkan harta, ada kebahagiaan. Kenapa? Karena pertama, dasarnya memang cinta harta. Yang kedua, ada sumber untuk menegakkan rumah tangganya dengan hartanya. Ada sumber harta yang bisa menegakkan rumah tangganya, bahkan ada power di hadapan istrinya. Ya apa tidak? Suami punya harta, ada power gak di hadapan istrinya? Ada. Karena para jamaah, para suami khususnya ini, jika Anda pengen tetap kuat kewibawaan di hadapan anak istri, jangan sampai istri itu tahu nominal berapa penghasilanmu sebulan. Jangan sampai tahu. Cukup kalau istri minta, ada uang kasih. Kalau belum ada, disuruh bersabar. Itu kekuatan. Lihat perintah Allah di surah An-Nisa ayat 5. Beri mereka harta jika memang dibutuhkan, dan Anda ada. Beri pakaian kalau mereka menginginkannya. Ketika ada keburukan, contoh istri maksa minta uang banyak, wa qulu lahu qawlan ma'rifah, kata Allah, ucapan yang baik, sudah, sabar. Dia beli ini, belum ada uang, sabar. Besok ngomong lagi, belum ada uang, sabar. Mamanya, yaudah kalau gitu pulangkan ke rumah orang tua aku, siap. Nah, gitu kan. Nggak usah cengeng laki-laki itu, digertak sedikit. La ilaha illallah. Demi Allah, banyak laki-laki seperti itu, digertak istri sedikit, dia nantang, pulangkan nggak masalah, malam ini nggak masalah. Perempuan banyak yang sabar, yang bisa sabar, gitu, sahih. Karena apalah, Anda memiliki istri cantik tapi tidak bersabar, Anda tidak akan berbahagia, tidak akan merasakan kelapangan hidup. Iya tidak? Anda punya istri cantik tapi nggak sabaran, tidak, ketika suami tidak ada harta, bahkan sedikit hartanya, dia merasa sedih, merasa terpuruk, merasa kehidupannya jelek. Iya. Maka ketika memiliki istri seperti apa, tidak ada arti kelapangan hidup. Tapi beda ketika Anda memiliki istri yang qanaah. Anda punya harta, dia bersyukur. Anda tidak punya harta, dia tetap bersabar. Maka Anda tetap dalam kondisi apapun tetap menjadi orang yang lapang hidupnya. Punya harta lapang, nggak punya harta tetap lapang. Kenapa? Karena tidak ada yang merongrong pikirannya untuk apa? Jadi kuda lumping. Tahu maksudnya kuda lumping? Itu kayak orang-orang jadi pasang apa di lampu merah gini-gini, golek receh. Sopo sing ngongkon? Bojone. La ilaha illallah. Insyaallah di sini nggak ada, tapi ada di antara manusia seperti itu. Itu firman Allah, wala tu'tus sufaha amwalakum. Kenapa? Karena itu kebahagiaan dan kelapangan jiwa ada pada harta yang, apalagi hartanya apa? Barokah.
hartanya barokah. Maka manage dengan baik itu harta. Kemudian terkadang harta itu juga bisa disifati keburukan. Atau sebentar, sebelum saya lanjutkan, ada satu hadis lagi tentang kebaikan harta. Tentang kebaikan harta. Bahwa harta juga selain penopang kehidupan, juga penopang ibadah. Jadi harta selain penopang kehidupan, juga penopang ibadah. Apa maksudnya penopang ibadah? Bahwa dengan harta juga Anda bisa ibadah. Maksudnya dengan harta juga Anda bisa beribadah. Beda apa? Ibadah dengan harta. Bahkan kalau kita jujur bahwa semua kehidupan ataupun syariat ibadah kita itu butuh, di antaranya butuh harta. Oke, sholat realnya memang tidak butuh harta, tapi kan sarana untuk sholat seperti beli pakaian, jika yang belum punya pakaian ya, maka butuh harta untuk beli pakaian supaya bisa sholat menutup aurat. Walaupun ini tidak terlalu parah lah ya, insyaallah semua orang yang miskin pasti punya pakaian maksudnya. Tapi ada ibadah-ibadah yang memang butuh harta, seperti sekarang ini mau dekat lagi apa nih? Kurban. Butuh duit nggak kurban? Pengen kurban, butuh uang nggak untuk beli domba, beli kambing? Butuh. Maka lihat orang-orang yang penghasilannya sedikit, bahkan untuk makannya susah, sehingga ketika datang waktunya berkurban dia hanya, ya Allah, saudara-saudara kita yang lain kaya bisa beribadah dengan kurban dengan harta mereka, saya susah. Menunjukkan bahwa harta pun penopang ibadah. Bahkan yang Allah takdirkan naik haji butuh harta banyak gak? Iya. Haji reguler saja berapa sekarang? Berapa? Setahu saya 80 jutaan ya naik sekarang. Dulu mungkin 30-40 juta bisa pergi. Sekarang kayak reguler aja hampir 100 saya kira. Ini reguler yang biasa ya. Yang ngantrinya berapa tahun? Haji plus pun yang sifatnya masih ngantri pun itu paling nggak 150 sampai 200 juta masih ngantri. Ada yang haji langsung bisa berangkat, haji furoda. Yang terakhir saya tanya itu terakhir sekarang mungkin haji furoda butuh uang kira-kira mungkin hampir 300 juta pergi langsung bisa. Iya. Harta. Karena ya, kalau kita berbicara tentang orang yang jatuh kepada kewajiban haji 3 kan. Pertama punya harta. Yang jatuh kepada kewajiban haji punya harta kan. Harta dulu. Kedua kesehatannya. Ketiga keamanan. Berangkat ya. Makanya harusnya dalam yang menjadi target setiap muslim mukmin dalam mengumpulkan harta itu untuk haji sebenarnya. Jangan untuk rumah, untuk mobil jangan. Anda ada yang masih muda-muda, target mengumpulkan harta itu jangan untuk bikin rumah, beli mobil ataupun enggak. Target ngumpulin harta agar aku bisa ke Baitullah mengerjakan ibadah haji yang sekali seumur hidup. Iya. Dan haji menjadikan orang itu kaya, pasti. Anda mungkin mengeluarkan uang untuk ibadah haji 200 juta. Anda ikhlas dan itu merasa panggilan dari Allah, pasti Allah ganti itu harta demi Allah. Termasuk sekarang ini. Ada sebagian orang mungkin ketika hendak mengeluarkan uang beli domba, ya Allah 2,5 juta. Anda ikhlas, pasti Allah ganti, demi Allah pasti Allah ganti. Jadi posisikan ketika Anda beli hewan kurban seperti Anda mau beli handphone. Maksudnya apa? Dengan sukarela. Spek yang tinggi kan. Berapa RAM-nya? Berapa ininya? Kecepatannya berapa giga? Harusnya boleh beli kambing seperti itu. Gimana kambingnya? Berapa bobotnya? Iya. Harus ada semangat. Ini disuguhkan untuk Allah supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kita. Dan akan menjadi keberkahan buat harta kita yang
belum dikeluarkan, pasti itu berakibat keberkahan bagi harta kita. Karena tadi saya katakan bahwa harta juga selain penopang kehidupan kita, juga penopang ibadah. Butuh harta ibadah itu. Maka dalam sebuah kisah, ketika ada para sahabat yang fuqara, para sahabat yang fuqara, yang fakir-fakir, datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Jadi ada sekelompok para sahabat yang mereka fakir-fakir, maksudnya para sahabat yang miskin-miskin, hartanya sedikit. Dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Telah pergi orang-orang yang memiliki harta dengan pahala-pahala mereka. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang beriman, yang memiliki kekayaan, dia bisa pergi menghadap Allah dengan pahala harta-harta mereka yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat yang fakir ini pengen nyaingi sahabat-sahabat yang kaya. Bagaimana kita bisa menyaingi para sahabat yang kaya dengan amal-amal seperti mereka punya harta dan beramal dengan harta mereka. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika para sahabat yang fakir tadi merasa bahwa mereka tersaingi dengan orang-orang kaya atas harta-harta mereka dan bisa beramal dengan harta-harta mereka, dan mengatakan, orang-orang yang kaya di antara kami, ya Rasulullah, pergi menghadap Allah dengan harta, dengan pahala dari harta-harta mereka. Bahkan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur, orang-orang yang kaya di antara kami pergi atau menghadap Allah dengan memperoleh pahala dari harta-harta mereka. Padahal mereka juga yusallun, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Artinya orang kaya di antara kami juga sholat, kami juga sholat. Yasumun, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kemudian, nah di sini, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka dan kami tidak bisa. Artinya apa? Ibadah sholat, kami sholat, mereka juga sholat, dapat pahala sama. Kami puasa, orang-orang kaya di antara kami juga puasa. Tapi ketika giliran bersedekah, kami nggak bisa, karena nggak punya harta. Sehingga mereka pergi menghadap Allah dengan banyak harta, dan mereka merasa bahagia itu. Dan betul memang punya harta itu bahagia. Apa jawaban Nabi SAW? Maka Nabi memberikan apa? Satu solusi buat para sahabat yang miskin-miskin, yang pengen nyaingi apa? Para sahabat yang kaya. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, wa kullu takbiratin wa kullu tasbihatin sadaqah. Dengan tasbih kalian bisa bersedekah. Artinya dengan tasbih kalian, ucapan subhanallah, kalian bisa bersedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, bahkan dengan ucapan takbir kalian bisa bersedekah, yang bisa menyaingi orang-orang kaya. Wa kullu tahmidatin sadaqah, bahkan dengan ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah, itu bernilai sedekah yang kau bisa menyaingi orang-orang kaya. Wa kullu tahlilatin sadaqah, begitu pula dengan ucapan tahlil la ilaha illallah, itu bernilai sedekah yang kau bisa menyaingi orang-orang kaya. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan dalam kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan melarang kemungkaran juga sedekah. Bahkan wa fi buti ahadikum sadaqah, bahkan pada kemaluanmu ada nilai sedekah. Apa maksudnya? Berhubungan sama istri, sedekah. Nah, dalam riwayat, para sahabat itu merasa bahagia dapat solusi. Pulang mereka, oh dapat solusi bisa nyanyi orang kaya dengan apa? Dengan pahala-pahala sedekah, tasbih, takbir gitu. Setelah beberapa hari ternyata apa? Datang lagi, ya Rasulullah, mereka juga bertasbih. Orang-orang kaya di antara kami juga bertasbih, bertahlil. Apa kata Nabi dalam riwayat disebutkan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang sesuai dikehendakinya. Artinya ada sebagian orang Allah kayakan, dan itulah karunia Allah. Tapi ada sebagian tidak, Allah berikan harta kekayaan.
Itulah apa? Fadlullah yu'tihi man yasha. Karena ketika orang diberi kekayaan, ingat tetap bersyukur. Jangan sampai akhirnya apa? Ketika kalian tidak bersyukur, Allah cabut itu nikmat kekayaan, bahkan binasa sebagaimana Qarun. Tetap bersyukur dan tawadu. Bahkan orang-orang yang kaya harus paham, wa fi amwalihim haqqum ma'lum, bahwa pada harta-harta yang mereka miliki ada hak yang diketahui. Hak siapa? Hak fuqara wal masakin. Zakat terutama, zakat 2,5% keluarkan jika memang masuk apa? Haul dan nisabnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang fakir, yang merasa susah dengan hartanya, mereka ikut bahagia dengan harta yang kau keluarkan, bahagia, dan mereka merasa lapang dan mendapat kelapangan dengan kau membantu mereka. Karena apa? Harta memang kelapangan hidup, sehingga Anda memberikan harta dari sebagian hartamu diberikan kepada orang yang susah dan lapanglah kehidupan mereka, maka mereka bahagia. Bahkan Anda mendapat pahala double, pahala hartamu yang kau miliki dan kau bahagia, dan pahala harta yang kau keluarkan untuk membahagiakan orang lain, berlipat-lipat memang. Dan itulah fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi pernah suatu ketika masuk ke masjid, di riwayat Imam Ahmad, masuk ke masjid, para sahabat ketika sedang ngumpul dan ngobrol masalah harta. Para sahabat ngumpul ngobrol masalah harta. Ketika Nabi datang, mereka diam. Dikiranya Nabi akan mencela mereka, khawatir ngobrol harta di masjid. Nanti dikatakan Nabi, justru Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina, tidak mengapa harta kekayaan. Artinya tidak mengapa kau mengejar harta kekayaan, tidak mengapa kau mengejar harta kekayaan. Limanittaqallah, tapi bagi orang yang bertakwa. Nabi mengikat, tidak mengapa harta kekayaan bagi orang yang bertakwa. Paham maksudnya? Maksudnya selama si hamba itu bertakwa, ketika dia mencari harta kekayaan dan Allah berikan kekayaan, pasti kekayaan tidak akan membinasakannya. Dia paham itu harta untuk apa. Makanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqallah, tidak mengapa harta kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kelanjutan hadis kata Nabi, kelanjutan hadisnya apa? Kata Nabi, wasihhatu khairun liman ittaqallaha minal ghina. Kelanjutan hadisnya kata Nabi, dan ingat kata Nabi, kesehatan jauh lebih berharga bagi orang yang bertakwa ketimbang harta kekayaan. Nabi tetap mengikat dan nasihati para sahabat, tidak mengapa engkau mengerja harta kekayaan selama engkau menjaga ketakwaan. Tetapi ingat kata Nabi, kesehatan bagi orang yang bertakwa jauh lebih berharga ketimbang harta kekayaan. Paham kira-kira? Artinya kalau orang punya harta tapi nggak sehat, akan sibuk untuk apa hartanya? Memulihkan kesehatannya. Tapi bagi orang yang miskin, terlalu miskin tapi sehat terus, dia bisa ibadah? Tetap bisa. Meskipun dengan harta dia bisa menopang ibadahnya lebih, tapi tetap barometer utama yang bukan hartanya, tapi apa? Menjadikan harta untuk ketakwaan. Makanya dalam hadis yang lain pun dikuatkan di riwayat Imam Ahmad, kata Nabi ketika menasihati sebagian sahabat, al-malu salihu lirajulun salih, harta itu disifati saleh, sebagaimana harta itu asalnya kebaikan tadi. Harta itu asalnya kebaikan, dan harta akan tetap baik ketika pemiliknya baik, pemiliknya saleh, pemiliknya bertakwa, maka harta yang ada pada dirinya akan menjadi baik. Maka sebaliknya berarti harta menjadi buruk bukan karena hartanya buruk, tapi pemiliknya buruk, tidak bertakwa. Sehingga pada akhirnya harta yang dimiliki orang yang tidak bertakwa justru akan menghantarkannya kepada kemaksiatan, kepada kelalaian, kepada pintu-pintu maksiat. Gitu. Tapi pada asalnya apa? Kebaikan. Dan tetap menjadi baik ketika pemiliknya orang yang baik, orang yang bertakwa. Maka jadilah orang yang kaya dan bertakwa. Dan orang yang miskin tetap bertakwa. Kan gitu. Kaya bertakwa atau miskin yang bertakwa. Dua hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Taib. Yang kedua, di antara kelapangan hidup, kesehatan. Kesehatan, kelapangan hidup. Sering orang mengatakan, nggak apa-apa kamu susah, yang penting sehat. Yang gitu. Iya nggak? Kesehatan itu apa?
nikmat besar dan kelapangan hidup yang paling besar. Berapa banyak orang punya harta tetapi dia sakit-sakitan, maka dia tidak bisa menikmati hartanya, ya enggak? Orang kaya raya tapi sakit-sakitan, maka hartanya yang banyak tidak menjadikan apa? Hatinya lapang. Harta yang banyak tapi dia sakit-sakitan, maka harta yang banyak tidak menjadikan hatinya lapang dan bahagia, karena ada penghalang kebahagiaan. Apa itu? Sakit. Karena ya penyempurna kenikmatan di dunia selain ada harta plus sehat. Harta plus sehat. Maka di hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, hadis dicatat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima inda katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Nah, ini ada kaitan dengan yang poin yang ketiga, yaitu waktu luang. Kata Nabi, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dan kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat diberi kesehatan, yang kedua nikmat diberi waktu luang. Ini nanti poin yang ketiga juga sama, karena poin yang ketiga dari kelapangan apa? Waktu luang. Nah, ternyata kesehatan kelapangan hidup. Berapa banyak orang sehat, makan seadanya, dia bahagia, plus punya harta sangat bahagia lagi, iya kan? Maka dengan bagi orang yang sehat plus kaya, dia bisa menikmati kekayaannya, dia bisa beribadah dengan hartanya, bahkan dia bisa membantu orang lain dengan kekayaannya. Makanya kemuliaan seorang yang kaya dan bertakwa dan sehat dan bisa membahagiakan orang-orang fakir, yaitu dengan mendatangi rumah-rumah mereka. Ingat, satu kemuliaan tambahan bagi orang yang kaya ketika pengen membahagiakan orang fakir, jangan suruh orang fakir datang ke rumahnya, tapi dirinya datang ke rumah orang fakir, supaya bertambah kebahagiaan bagi dirinya. Ingat, mendatangi rumah orang fakir dan Anda bisa membantu, itu kebahagiaan buat siapa? Oke, mungkin si fakir bahagia dengan dapat harta, tapi yang paling berbahagia itu bukan si fakir, siapa? Si kaya itu. Si kaya yang paling bahagia, bukan si fakir. Betul, si fakir bahagia, dapat apa? Bantuan harta. Tapi yang paling bahagia bukan si fakir sebenarnya, siapa? Si kaya yang mendatangi rumah orang fakir dan dia memberikannya. Tangan di mana? Tangan di atas. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Yang di atas yang memberi. Dia yang paling bahagia sebenarnya ketimbang yang paling bahagia. Maka kesehatan dan harta, dua hal yang menjadi apa? Menjadi pelengkap kelapangan hidup. Yang ketiga, yang masih kesehatan. Terus dalam hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Ahmad, di antara kebahagiaan hidup dan kelapangan hidup seperti di riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi syirbih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya diberikan kesehatan pada tubuhnya. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang diberikan kesehatan pada tubuhnya di pagi hari itu. Yang kedua, aminan fi syirbi, diberikan rasa aman pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungannya, pada hartanya. Karena terkadang harta nggak aman kan? Iya nggak? Iya. Tapi dia diberikan rasa aman, harta disimpan dia aman, nggak pusing dia. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan atau diberikan makanan oleh Allah hanya di hari itu. 3 poin. Apa tadi? Punya kesehatan di hari itu saja, punya rasa aman di hari itu saja, punya makanan di hari itu saja,
Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafirha, maka seolah-olah dunia dan seisinya Allah berikan kepadanya. Seolah-olah dunia dan seisinya Allah berikan kepadanya. Punya kesehatan di antaranya. Punya kesehatan. Siapa yang memiliki kesehatan di hari ini berarti dia telah menguasai dunia. Siapa di hari ini yang diberikan kesehatan berarti dia telah menguasai dunia di hari ini. Tapi siapa yang hari ini sakit berarti dia tidak menguasai dunia hari ini. Iya, karena dunia dikuasai orang-orang sehat, bukan orang-orang apa? Penyakitan. Iya enggak? Iya. Orang sehat dia bisa berbuat apapun ini. Tapi sakit pasti mikir apa? Mikir dirinya. Orang sakit gak akan mikir orang lain, mikir dirinya. Orang sehat, Masya Allah. Lihat, dokter aja atau suster, perawat-perawat kalau sakit bisa merawat? Nggak bisa, pulang dia sakit. Tapi ketika sehat dia bisa berbuat. Maka lihat, orang sehat kadang-kadang bisa meyakinkan orang sakit untuk tetap optimis sehat, bisa. Tapi kalau orang sama-sama sakit datang, sabar yo, payah loro podo, sama-sama sakit ngapain sabar? Tapi kalau orang sehat meyakinkan orang sakit supaya tetap optimis bisa sehat, itu berhasil, sugestinya ada. Tapi kalau sama-sama sakit, apalagi yang nasehatin lebih parah sakitnya, susah, nggak bisa. Karena kesehatan, kebahagiaan, kelapangan hidup. Nah, bahkan seolah-olah dia telah menguasai apa? Dunia. Yang ketiga, waktu luang. Waktu luang juga sama, para jemaah. Waktu luang itu apa? Kelapangan hidup. Fid dunya wal akhirah, bahkan di dunia dan hari kiamat. Maka siapa yang di dunia ini Allah berikan kelapangan hidup, tetapi Allah berikan apa? Waktu luang, tapi untuk tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup jemaah? Apa? Ibadah, iya. Tujuan hidup ibadah. Dalilnya? Insyaallah hafal dalilnya apa? Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk apa? Ibadah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Karenanya hakikat umur, hakikat waktu luang, dia nikmat yang paling berharga yang membuat seorang hamba lapang hidupnya fid dunya wal akhirah. Tapi tadi untuk apa? Tujuan hidup. Maka siapa yang diberikan waktu luang tapi menyia-nyiakan untuk tujuan hidup, berarti waktu luang yang Allah berikan tidak membuat dia lapang di hari kiamat. Karena orang-orang yang hatinya yang di hari kiamat dilapangkan hidupnya, atau orang-orang yang dilapangkan di alam kuburnya siapa? Yang di dunia memanfaatkan waktu luang, yang bagian dari waktu luang itu apa? Umur. Bagian dari waktu luang apa? Umur. Untuk ibadah, maka akan menjadikan kelapangan yang lahatnya dan menjadikan umurnya yang dia bagian dari waktu luang untuk dalam rangka beriman, beribadah, berzikir kepada Allah, maka menjadi kelapangan hidup sejak di dunia dengan bahagia menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah, dan menjadi kelapangan hidup ketika di alam kubur, lahatnya diluaskan seluas mata memandang. Wasa'ahu qabrahu muddal basar, kata Nabi. Orang-orang yang beriman yang ketika di dunia menyibukkan dengan iman dan ibadah kepada Allah, Allah menjadikan nikmat kuburnya di antaranya apa? Allah luaskan lahatnya sejauh mata memandang. Nikmat itu lapang, kuburnya lapang. Kan sering kalau orang supaya apa? Kuburnya jembar gitu. Sering orang mendoakan, moga-moga ning alam kuburnya jembar okay. Kan gitu. Ya memang betul. Maka lihat, di antara doa salat jenazah itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Apa artinya wasi' madkhalahu? Ya Allah, lapangkan lahatnya. Itu doa yang Nabi ajarkan memang. Karena memang di antara kenikmatan kubur bagi orang beriman apa? Lahatnya dilapangkan. Dan itu balasan sebagaimana ketika dunia waktu luangnya ia lapangkan dalam ketaatan kepada Allah. Karena para jamaah, siapa yang merasa
hari ini, malam ini merasa legowo atine untuk mendatangi majelis ilmu, semoga menjadi kelapangan di alam kubur. Wallahi, iya, karena menghadiri pengajian butuh hati yang lapang nggak? Iya, termasuk yang mengisi pengajian butuh hati yang lapang. Kadang capek itu mengalahkan, ya, artinya capek, tapi kalau hati tetap pengen, Allah lapangkan, Allah lapangkan, pasti, seletih apapun. Karena apa? Waktu luang dia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur bagian waktu luang. Makanya lihat, umur dia merupakan waktu luang di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, ketika tidak ada penyesalan yang luar biasa. Contohnya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, dan ini sering kita ulang ayatnya. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir yang hendak sakaratul maut? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maknanya apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian menghampiri salah seorang dari orang-orang yang kafir yang hendak Allah cabut nyawanya, maka si kafir yang hendak dicabut nyawanya, kenapa? Karena dengan dicabut nyawanya berarti apa? Perpisahan dengan dunia ini. Betul. Dan setiap orang pasti akan diberikan tanda-tanda akan kematiannya. Cuman sadarlah bagi yang sadar, tidak sadarlah bagi orang yang tidak sadar. Dan ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka di hari itu dia sangat yakin akan perpisahan dengan dunia. Orang yang sakit tapi sakitnya tidak menghantar kematian, dia masih optimis untuk hidup, kan? Ya enggak? Orang yang sakit tapi memang sakitnya tidak ditakdirkan untuk mukadimah kematiannya, artinya kembali dia sehat kembali, dia ada optimisme untuk hidup kembali. Tapi bagi orang-orang yang kematian dan itu menjadi akhir hayatnya, pasti dia nggak mau menyia-nyiakannya. Kalau dia beriman, dia tidak mau menyia-nyiakan untuk hal yang sangat urgen. Biasanya minta maaf, hutang, semua ya. Mungkin di antara kita mungkin ada pernah melihat kerabatnya kalau mau mati, ya. Ada hal-hal yang sangat urgen, minta maaf sebuah. Ternyata setelah itu apa? 2-3 hari meninggal. Demi Allah, pasti mengalami. Dan saya sering mengalami itu, termasuk almarhum ibu saya. 2-3 hari sebelum meninggal minta maaf, bahkan minta coba teleponin kerabat-kerabatmu, ibu mau nelfon. Itu 3 hari sebelum meninggal. Tak runguk ke isinya opo, nyata apa? Ibu ngomong minta maaf ini, saya punya firasat apa? Betul, 3 hari setelahnya meninggal. Kenapa? Karena ketika tadi seorang Allah berikan tanda-tanda akhir hayatnya, pasti dia akan yakin itulah hari perpisahan dengan dunia, apalagi sudah di kerongkongan. Contoh dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kata Allah, sekali-kali ketika nyawa sudah sampai di taraqi apa, di kerongkongan, ketika nyawa sudah di kerongkongan, qila man raq, siapa yang sanggup mengembalikan kondisimu, siapa yang sanggup bisa meru'yahmu supaya kau bisa kembali sehat dan sadar dan beraktivitas sebagaimana biasa di dunia? Nggak ada. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada dokter spesial pun nggak akan bisa mengembalikannya, nggak bisa. Wa dhanna annahul firaq, dan ketika itu dia sangat yakin itulah hari perpisahan dengan dunia, semua akan ditinggalkannya. Berarti apa? Betul-betul umur kesempatan. Makanya si kafir tadi dalam surah Al-Mu'minun, ketika kematian hendak menghampirinya, dia minta kepada Rabbnya, Rabbirji'uni, ya Rabbku kembalikan aku ke dunia, tangguhkan kematianku barang sesaat. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa beramal saleh fima taraktu, yang selama itu kesempatannya telah aku sia-siakan. Itu umur
Perhatikan ayatnya, surah Al-Mu'minun ayat 99. Ya. La'alli amalu salihan fima taraktu. Kalimat fima taraktu, antum paham itu? Fima taraktu. Tangguhkan kematianku ya Rabb, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini kesempatan amal soleh taraktuhu, aku tinggalkan, aku sia-siakan kesempatan itu, waktu luang itu. Tapi apa jawaban Allah? Kelanjutan ayatnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, tidak, itu hanya ucapan omong kosong belaka, kata Allah. Kenapa? Wa min waraihim barzah, karena di belakang kehidupan dunia bagi yang akan mengakhiri dunia ada alam baru yang telah menantinya, alam barzah. Maksudnya apa? Maksudnya siapapun dia orangnya, ketika datang kematiannya yang itu pertanda akan meninggalkan dunia, berarti dia telah disediakan alam baru, namanya alam barzah, yang siap menantinya dan dia akan memasukinya. Sebagaimana sekarang ibu-ibu yang sedang hamil, apalagi hamilnya sudah dekat-dekat kelahiran, hamil dan dekat dengan kelahirannya, berarti Allah telah menyediakan alam apa? Alam dunia, siap menantinya kan? Maka seringkali ketika bayi lahir, apa ucapan manusia ketika mendengar mamanya, saudaranya, kerabatnya dapat kelahiran anak? Barakallah. Dan biasa orang tua kepada anaknya apa? Selamat datang wahai anakku, kami telah lama menantimu. Apa kata anaknya? Enggak Pak, saya pengen masuk rahim lagi, enak di rahim. Apa gitu? Ada enggak ayat yang menerangkan ketika bayi hendak lahir minta kepada ibunya, Bu jangan dikeluarkan Bu, aku enak di alam rahim Bu? Pernah? Ada dalilnya bahwa bayi merasa enak di alam rahim, nggak mau keluar? Nggak ada. Tapi alam dunia ada. Data kematian minta agar ditangguhkan, tapi Allah izinkan? Ternyata enggak. Minta ditangguhkan kematian, kata Allah enggak, kami telah menyediakan alam barzah untukmu dan siapapun yang akan mendatangi ajalnya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Maka lihat, Nabi kita Muhammad SAW sudah di alam barzah sejak berapa lama? Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? Berapa Hijriah? 1000 berapa? 10 Hijriah kan? Sekarang tahun berapa Hijriah? 1444 Hijriah, kurangi 10 berarti berapa? 1430 Hijriah. Berapa? 1434 Hijriah. Nabi sudah lama, sudah di alam kubur sejak 1434 Hijriah. Lama bagi kita di dunia? Lama. Begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara kita pun ketika Allah takdirkan detik ajalnya datang, Allah telah menyediakan itu alam barzah. Bahkan berapa banyak sebagian manusia, sebagaimana ucapan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada sebagian orang sedang asik terbahak ketawa-ketawa padahal kain kapan telah disediakan untuknya. Ada banyak manusia dia asik terbahak-bahak menikmati dunia padahal kain kapan telah disediakan untuknya. Bahkan ada banyak orang membelikan kain kapan ia niatkan untuk dirinya, tetapi apa? Ternyata untuk orang lain. Ada nggak pernah gitu? Saya sering ketemu orang, Masya Allah, sudah beli kain kapan itu untuk dirinya, ternyata apa? Untuk orang lain. Ada banyak orang telah disiapkan lahatnya, dia beli kaplingan lahat, ternyata yang masukinya bukan dia dulu, dia mati entah di mana. Allah menjadikan dia di tempat yang lain. Karenanya waktu luang di dunia adalah kelapangan hidup, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu luang, hakikatnya dia akan menjadi orang-orang yang paling merasa rugi, terutama waktu luang dalam rangka untuk ibadah. Ketika tidak digunakan, dia akan merugi yang sangat luar biasa. Maka lihat contoh orang kafir ya, orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi dalam surah Thaha
Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dan makna mengingatku pertama beriman dulu, maka orang-orang yang kafir mau bagian dari mengingat Allah, dia harus beriman. Yang kedua, orang yang beriman yang tentunya apa? Mengingat Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini orang kafir. Surah Thaha ayat 124, 24, 25, 26. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit, bukan lapang. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah telah mengindahkan baginya kehidupan yang sempit. Dan para mengatakan tentang ayat ini, apa makna kesempitan hidup dan apa makna kelapangan hidup? Sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dongka, kesempitan hidup, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan susah hatinya untuk beriman, itulah kesempitan hidup. Maka siapapun manusia yang sulit hatinya beriman kepada Allah, padahal Allah telah memberikan banyak pintu-pintu hidayah, Allah banyak memberikan nikmat-nikmat dari dunia ke bumi ini, tapi dia tak kunjung beriman, maka hatinya yang tidak mau beriman, itulah kesempitan hidup, meskipun lapang hartanya. Dan alangkah orang kafir itu lapang hartanya kan, tapi sempit hatinya. Dan sempitnya hati itulah hakikat kesempitan hidup, bukan kelapangan hidup. Maksudnya hati yang susah beriman itulah kesempitan hidup, tapi hati yang tunduk dan mau beriman itulah kelapangan hidup, meskipun dalam tanda kutip materinya sedikit atau sempit, tapi dia lapang untuk beriman dan taat kepada Allah, itulah kelapangan hidup. Maka cukup kata ulama, cukuplah sebuah kesempitan hidup ketika di dunia orang tidak mau beriman, hakikatnya apa? Kesempitan hidup. Bahkan para ulama mengatakan, juga termasuk tafsir Sa'di mengatakan, cukuplah kesempitan hidup bagi orang kafir di alam kubur, lahatnya menyempit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara azab kubur apa? Si lahat itu menyempit, si lahat menyempit. Dan Nabi sampai menggambarkan di riwayat Imam Ad-Darimi, di antara himpitan yang lahat, hatta takhtalifa adla'uhu, saking kerasnya himpitan yang lahat, yang itu merupakan azab kubur bagi penghuni kubur, kata Nabi, sampai tulang belulang si mayit itu remek. Dan Nabi memberikan isyarat dengan dua jari seperti ini. Artinya himpitan lahat itu betul-betul menghimpit, sampai kata Nabi memberikan isyarat dengan dua jari seperti ini. Dan itulah kesempitan hidup di alam kubur. Dan cukuplah kesempitan hidup bagi orang kafir di hari kiamat ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, mata mereka buta. Karena lihat di dunia aja, orang yang buta itu merasa sempit ya dunia ini. Ingat dunia ya, dunia sempit. Dia tidak pernah tahu indahnya alam semesta. Kenapa? Karena semuanya gelap. Maka kebalikannya, orang-orang kafir yang di dunia matanya melek tapi tidak beriman, maka di hari kiamat keadaannya dibalik. Apa itu? Buta. Makanya lihat kelanjutan ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bahwa orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, dari beriman kepada Allah, buahnya kata Allah di hari kiamat kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta mata mereka. Dan itu kesempitan. Sehingga si kafir tadi mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa kau kumpulkan aku, kenapa kau kumpulkan dan makin aku dalam kondisi mataku buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu mataku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, datang kepadamu peringatan kami, fanasitaha, kau tidak menggubris, kau mengabaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini balasannya kau dilupakan. Dan sebagai penutup, sudah jam 10 kurang, surah Al-Ahqaf ayat 20. Apa bunyinya? Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya
wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Surah Al-Ahqaf ayat 20. Apa maknanya? Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan di hari kiamat di depan neraka jahanam. Berarti sebelum masuk neraka. Jadi sebelum masuk neraka mereka apa? Melihat neraka di hadapannya. Ketika mereka di hadapan neraka, dikatakan kepada mereka, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya, kalian wahai orang-orang kafir telah menghabiskan seluruh nikmat-nikmat dunia ketika di dunia. Karena memang dunia dinikmati di dunia kan. Sehingga kata Allah di ayat ini bahwa dikatakan kepada orang kafir, kalian dulu di dunia telah menghabiskan seluruh nikmat-nikmat dunia. Artinya menjadikan rizki yang Allah berikan kepada mereka dihabiskan untuk apa? Kekufuran, kemaksiatan. Wastamta'tum biha, bahkan kalian sangat menikmatin dunia, sangat menikmatin dunia, tapi tak kunjung mau beriman, tetap berpaling dari Allah, tidak mau beriman kepada Allah, peringatan diabaikan. Maka di hari ini kata Allah, fal yauma tujzauna 'adzabal hun, tapi di hari ini kalian tidak akan diberi nikmat lagi, tapi diazab dengan azab yang menghinakan kalian. Kenapa? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighil haq, karena kalian dulu di dunia sombong padahal tidak pernah dibenarkan kesombonganmu. Kenapa? Karena hakikatnya nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia kepada siapapun hamba, untuk apa? Agar si hamba beribadah, taat sama Allah. Siapapun di antara kita yang di lapangan hartanya, supaya apa? Supaya kita makin dekat sama Allah, makin ibadah kepada Allah. Itu hakikatnya. Sebagaimana tujuan hidup ibadah, maka siapa yang di lapangan hartanya agar dia makin dekat sama Allah dan bisa mengajak orang lain dengan hartanya supaya dekat sama Allah. Dengan apa? Dengan berinfak. Dia bisa, orang kaya tadi kan, dia bisa dekat kepada Allah dengan hartanya dan bisa mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah dengan harta dia, dibantu. Tapi bagi orang kafir tidak, kata Allah. Dikasih nikmat kalian apa? Sombong, padahal kesombonganmu tidak pernah dibenarkan. Hakikat nikmat itu supaya kau beriman, supaya kau tahu penciptanya, tapi tidak digunakan. Sombong. Wa bima kuntum tafsukun, dan di dunia kau selalu apa? Berbuat kefasikan. Tadi datang peringatan gak digubris, ada ngajak orang beriman gak digubris, ada orang ngajak masuk Islam, apa Islam itu apa? Agamanya orang fakir. Kan gitu, banyak orang-orang kafir kadang melecehkan kaum muslimin apa? Muslim itu agamanya orang fakir. Betul? Memang betul. Maksudnya apa? Kebanyakan orang fakir memang, tapi bukan berarti kefakiran kehinaan. Ya tidak. Apakah kefakiran kehinaan? Tidak. Kefakiran bukan kehinaan para jamaah. Bahkan orang-orang fakir yang beriman masuk surga dulu nggak? Iya. Orang-orang yang beriman yang fakir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya. Seperti dari Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul musliminal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Orang-orang fakir, orang-orang muslim yang fakir di hari kiamat akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya yang muslim. Jaraknya binisfi yaumin, setengah hari, wa huwa 500 amin, dan itu sama dengan 500 tahun lamanya. Karena satu hari itu sama dengan 1000 tahun lamanya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan hitungan 1000 tahun lamanya kalian di dunia. Barakallahu fikum. Sampai di sini karena waktu. Insyaallah fat ketiga kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, bagian yang ketiga. Iya, ada pertanyaan? 2 menit? Nggak ada? Nggak ada ya? Tapi intinya semoga kajian di kesempatan malam ini berfaedah buat saya pribadi dan sekalian, memotivasi saya dan Anda untuk tetap menjadikan nikmat-nikmat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Anda punya harta, jadikan dalam ketaatan. Anda punya kendaraan, jadikan untuk ketaatan. Anda diberi keluarga, jadikan untuk dalam rangka ketaatan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengabulkan semua permintaan kita kepada Allah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.